Halo, selamat siang waktu New York, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang para followers KJRI New York. Kita kembali di acara KJRI New York Menyapa. Hari ini adalah episode kedua, karena sebelumnya kita sudah melakukan hal ini pada saat episode pertama. Waktu itu kita melakukannya dengan Pak Syarif dari Philadelphia. Nah, pada episode kedua kali ini kita akan bintang tamu kita adalah Pak Dr. Alfinsyah Pramono. Nantinya akan bergabung dengan kita. Kita juga nantinya juga akan menggunakan kolom chat untuk berinteraksi dengan teman-teman semua di di Instagram kita IG Live pada hari ini. Sambil menunggu koneksi dari Dr. Alvin, kita coba apakah Dr. Alvin sudah connect. Ini sebentar kita masukin. Kita lihat dulu. Halo, Dr. Alvin, apa kabar? Saya Dok. Halo, kabar baik Pak Bayu. Terima kasih nih sudah mengundang saya untuk join di acara KJRI New York Menyapa. Terima kasih juga atas dukungannya dan kehadirannya pada acara hari ini. Kita ngobrol-ngobrol enak aja Dok ya. Paling kita coba untuk lihat nih. Saya lihat CV-nya dokter ini, waduh sangat sophisticated sekali nih. Lihat Dr. Alfinsyah Pramono, Dr. MSCTF Farm ya. Sebelumnya saya bacakan dulu singkat mengenai CV Dr. Alfinsyah. Saya akan coba yang paling singkat aja supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di CV. Experience itu 2015 sampai dengan sekarang itu di Research Center of Medical Genetics, ya Dok ya. Kemudian akhirnya saat ini sudah ada 2 master ya Dok ya. Pertama di Rutgers di di New Jersey. Kemudian sebelumnya juga Universitas Pajajaran. Dia ada 2 master nih, Master in Pharmacy sama Master in Clinical and Translational Science ya Dok ya. Sementara Medical Doctor di Universitas Pajajaran Indonesia. Nah, Dok bisa cerita sedikit kenapa bisa pilih New York gitu atau New Jersey sebagai tempat untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri? Ya, makasih Pak Bayu. Jadi kenapa ke New York dan New Jersey? Kebetulan memang pada saat itu saya sedang stay di rumah orang tua di Jakarta, lalu datanglah tawaran sebetulnya untuk melanjutkan pendidikan S2 program gelar ganda. Jadi itu program kerjasama antara Unpad dengan Rutgers, dan kalau saya tidak salah itu merupakan kerjasama university to university yang pertama dilakukan oleh Unpad setelah menjadi PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Kenapa Rutgers? Ya memang kebetulan pada saat itu memang offernya datang dari Rutgers juga kepada saya untuk saya bisa berkuliah gitu. Oh, siap. Terima kasih. Nah, saya ngeliat juga bahwa pernah bekerja di Jawa Barat, ya, di Cimahi, dan kemudian juga di Sorong di Papua. Nah, ini adalah bagian dari untuk menjadi dokter itu, atau ada kesan tersendiri untuk bekerja di kedua RSUD tersebut? Iya, jadi kalau pada saat ini sejak tahun 2012 pemerintah kita memberlakukan wajib kerja dengan pemerintah yang kita sebut sebagai internship. Kalau dulu namanya PTT. Jadi semua dokter yang baru lulus dari Fakultas Kedokteran harus bekerja sama pemerintah, dikasih nama penugasan tidak tetap. Tetapi mulai tahun 2012 digantilah nama PTT itu menjadi internship dan dikendalikan seluruhnya oleh Kementerian Kesehatan di bawah badan BPSDM Kesehatan gitu. Nah, pada saat itu internship itu terbuka untuk seluruh wilayah di seluruh Indonesia, tapi memang mereka memprioritaskan bahwa wilayah yang didapat itu harus merupakan wilayah dari universitasnya. Jadi waktu itu harusnya saya dari Pajajaran masuknya ke Jawa Barat, tetapi Jawa Baratnya penuh, akhirnya saya dapetnya di Papua Barat. But you know, it's never
nggak pernah jadi penyesalan karena ternyata setelah di Papua Barat jadi banyak hal yang bisa didapat gitu. Nah, sebelumnya ini saya lihat dulu di sini ada pesapa dari Pak Konjen yang kebetulan lagi di Jakarta. Katanya ini salam sehat Mas Alvin, terima kasih untuk bantuan dan kerjasamanya selama melewati masa puncak pandemi. Ya, nanti kita juga akan bicara mengenai hal itu bahwa waktu kita masih pandemi COVID-19, ternyata bantuan dari Dr. Alvin dan teman-teman di Permias itu sangat membantu kita dalam mengumpulkan data dan kemudian juga apa namanya yang berhubungan dengan pandemi COVID. Nah, kita kembali lagi ke Papua Barat Sorong ya. Pengalaman apa yang kira-kira itu menarik di Papua Barat gitu ya? Selama Uh, yang menarik adalah pada saat itu karena jumlah dokter di sana tidak banyak, saya ingat sekali bahwa hampir setiap minggu kami dirotasi bergantian. Jadi 5 hari di rumah sakit, lalu weekendnya itu kita nggak pernah di kota Sorong ataupun di Kabupaten Sorong. terus Kita pasti dikirim ke Raja Ampat, dikirim ke Sorong Selatan, kadang juga berangkat ke Kaimana untuk melakukan pengobatan massal dan ya dokter keliling lah seperti itu kira-kira. Dan saya ingat banget waktu saya baru datang ke sana 1 bulan, mungkin belum 1 bulan, saya diminta untuk berangkat ke satu pulau namanya Andau. Andau itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat. Cuma untuk mencapai Andau itu kita naik speedboat kira-kira 4 sampai 5 jam. ya. Nah, itu kalau bablas, dari Andau itu kita bablas ya, salah navigasi dikit aja, kita udah nggak lagi di Indonesia Pak Bayu, tapi kita udah masuk Filipina. Waduh, untungnya nggak Jadi sampai. itu perbatasan antara Papua Barat, Maluku Utara dengan Filipina, gitu, di tengah-tengah gitu ya. Tapi itu capek banget, kenapa? Karena dalam 1 hari itu saya harus island hopping kira-kira 4 sampai 5 pulau, dan di setiap pulau itu kayak jumlah penduduk yang menunggu untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan itu jumlahnya sudah bisa lebih dari 50-an orang gitu. Jadi 50 orang selesai, kita lanjut lagi ke pulau berikutnya, 50 orang lagi, terus ke pulau berikutnya. Dalam sehari itu saya ingat 4 kali island hopping. Iya. Tetapi memang karena diniatkan untuk sekalian mungkin jalan-jalan, tanda kutip, quote-unquote jalan-jalan ya. Jadi saya sih enjoy dan menikmati aja gitu. Hmm. Di Raja Ampat, masuk-masuk ke pulau, ya bonusnya adalah jalan-jalan dengan melihat pemandangan yang indah ternyata di Indonesia itu ya. Gitu. Apa namanya kesempatan untuk ke Indonesia Timur. Dok, mengenai ya tesisnya dokter ini mengenai cancer ya. Bisa diceritakan secara singkat dok, kira-kira itu mengenai apa dan kemudian apa yang dihasilkan dari tes tersebut, dok? Singkat aja. Ya, kalau jadi bidang ilmu saya selama di Rutgers adalah ilmu kedokteran klinis dan translasional atau yang disebut sebagai clinical and translational science. Bidang ini mengkaji penemuan dan pengembangan obat sebetulnya. Nah, dan saya harus mampu untuk menjadi seorang penanggung jawab untuk clinical trial mulai dari level penemuan obat di lab ke hewan sampai uji klinis pada manusia. Fase 1, fase 2, fase 3. Saya yakin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pasti sejak COVID ini jadi ngeh ya, minimal tahu nih fase 1, fase 2, fase 3 gitu ya. Nah, kebetulan saya peminatannya adalah bidang kanker. Jadi Rutgers tuh mempunyai satu, itu kalau saya tidak salah satu-satunya di New Jersey yang cancer center yang merupakan NCI Designated Cancer Center atau National Cancer Institute yang diakui oleh NCI atau Departemen Kesehatan AS gitu ya. Kebetulan saya di sana belajar untuk mengembangkan treatment pada kanker, utamanya kanker usus besar atau kanker kolon yang memang sering kali menyerang laki-laki dewasa usia di atas 50 tahun, untuk mengembangkan apa ya, saya boleh bilang mungkin seperti kemoterapinya. Nah, kebetulan yang menjadi pembeda antara studi yang saya lakukan dengan studi-studi yang terdahulu adalah bahwa pada studi yang saya lakukan ini saya menggabungkan kombinasi 2 obat berbeda dalam satu treatment dengan harapan menghasilkan efek yang lebih besar kepada si kanker tersebut. Dan yang lebih menarik lagi karena memang pembimbing saya adalah seorang yang
expert, boleh dikatakan salah satu yang paling expert di Amerika, karena Ya. pengalamannya lebih dari 50 tahun di bidang cancer. Beliau sangat mendukung saya dan akhirnya saya dimampukan untuk bisa menghasilkan paten. Saya juga bisa menghasilkan beberapa artikel penelitian ilmiah yang berskala internasional. Siap-siap dok kalau gitu. Nah, saya juga ngelihat di sini ternyata dokter dalam usianya masih muda udah mengeluarkan beberapa scientific publication ya. Saya lihat ada 1, 2, 3, 4 dan 7 sampai dengan 7. Nah, em, udah banyak orang yang dalam tanda kutip mengambil citation tersebut untuk kepentingan mereka sendiri dok kira-kira. Ya, jadi alhamdulillah puji Tuhan, Pak Bayu. Jadi kalau bukti bahwa tulisan atau publication kita itu bisa berdampak untuk orang lain adalah kalau bisa didapati tulisan lain yang mensitasi tulisan kita. Dan saya terus terang selama tahun 2020 itu menghasilkan satu tulisan yang kita publikasikan di jurnal ilmiah internasional. Kalau orang Indonesia pasti patokannya adalah Scopus. Nah, saya kebetulan sebagai mahasiswa yang masih muda ini diberikan kehormatan untuk bisa publikasi di Scopus kuartil 1 atau Q1 Itu gitu. karena orang yang apa namanya citation segala macam langsung kelihatan di. Ya, dalam setahun saya lihat kayaknya kemarin saya dapat email gitu ya. Artikel saya itu sudah disitasi lebih dari 10 kali dan Oh, nice. penulisnya itu datang dari negara yang berbeda-beda. Dari Amerika ada, dari Spanyol ada, dari Iran ada, dari China juga ada gitu. Jadi saya ternyata merasa bahwa ini hal yang sangat apa ya, amazing lah. Tulisan kita bisa dibaca oleh orang-orang dari belahan dunia lain. Dalam kapasitas saya sebagai seorang mahasiswa S2 gitu. Karena biasanya yang ditarget untuk bisa publikasi itu kan masuk S3 atau postdoktoral atau memang mereka yang peneliti gitu. Jadi buat saya ini merupakan suatu keberkahan tersendiri lah. Siap-siap dok. Kita pindah ke apa namanya Dokter Alvin sebagai Ketua Permis Nasional ya. Nah di sini ternyata udah lama ya dok jadi Presiden Permis dari 2020 Juli sampai dengan nanti Juli 2021. Nah kenapa waktu itu bisa dipilih menjadi Ketua Eh, Nasional? Pasti ada trik and trik tadinya ya. Kenapa bisa dipilih? Saya rasa waktu itu karena gini, awalnya tuh saya tidak ada niatan sama sekali untuk menjadi ketua Permias. Hmm. Istilahnya supaya kita Permias itu buat saya hanya untuk tempat main-main, melepas stres kalau kita lagi dikejar sama tesis, dikejar sama penelitian gitu ya. Sampai suatu hari saya dikerjain sama teman-teman di New Jersey karena waktu itu saya yang paling junior. Di New Jersey itu anak Permiasnya S2 S3 gitu. Jadi ya udahlah sebagai yang junior saya cuma lagi saya kasih makan ditembak, kamu jadi ketua Permias New Jersey ya. Terus kayak males gitu ya. Tapi karena udah ditunjuk dan dikerjain begitu saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena yang lainnya senior-senior semua. Lalu sambil berjalannya waktu tiba-tiba ada COVID gitu. Nah, kebetulan ternyata dalam hal COVID ini teman-teman Permias waktu itu se-Amerika butuh untuk membuat seperti satgas atau saling menjaga satu sama lain lah Ya. supaya tidak sakit atau tidak terkena COVID. Karena kan waktu itu kita tuh semua takut ya sama COVID di awal-awal dan mungkin sampai hari ini pun kita masih parno sama COVID gitu. Ya. Jadi jadilah teman-teman minta saya untuk menjadi ketua satgas COVID-nya dan kita melakukan beberapa kegiatan, termasuk salah satunya berkoordinasi dengan KJRI New York sebagai perwakilan pertama yang melakukan video conference dan koordinasi dengan para mahasiswa di 15 negara bagian yang ada di wilayah yurisdiksi KJRI New York pada saat itu. Saya rasa itu yang pertama di dunia ya, Pak Konjen mungkin nanti bisa merawat kalau saya salah, tapi setahu saya itu yang pertama deh. Gitu. Awal Jadi Permias dulu ya. Awal-awal. ya betul, sama Permias, khususnya yang wilayah East Coast. Baru setelah itu, ternyata di tengah-tengah lagi COVID ini, Permias berganti kepemimpinan, ya udah, ternyata teman-teman mencalonkan saya, dan ya udah jadi deh saya ketua Permias Nasional se-Amerika. Wih, mantap dok kalau gitu. Berarti ini
apa namanya kepemimpinan sampai dengan Juli 2021 ya dok, harusnya masih di sini dong sampai dengan Juli 2021. Posisinya Aduh, kan mau harusnya sih harusnya begitu, Pak Bayu. Tapi karena saya sudah selesai masa pendidikan S2 dan saya juga sudah melakukan sidang terbuka dan sudah menyelesaikan segala kewajiban saya, maka sesuai dengan peraturan imigrasi Amerika Serikat, bagi mahasiswa pemegang visa F1, apabila sudah dinyatakan lulus, maka saya hanya bisa berada di Amerika maksimal 60 hari, ya, atau yang kita sebut sebagai grace period. Jadi, atau kecuali saya mengambil OPT, namun karena saya berencana untuk kembali melanjutkan pendidikan spesialisasi di Indonesia, dan saya juga sudah cukup lama, mungkin 1,5 atau 2 tahun ini saya tidak lagi praktek sebagai dokter. Saya kembali harus mengasah skill saya untuk praktek, karena dokter kan semakin dia praktek semakin jago sebenarnya gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya mau tidak mau saya harus pulang nih ke Indonesia setelah ini gitu. Siapapun penggantinya Dokter Alvin ini kayaknya akan semakin sulit tugasnya ya. Tantangannya Semakin untuk setiap orang ada tantangannya tersendiri lah. oke, oke. Nah, waktu menjadi apa namanya bagian dari Satgas COVID-19 di New York gitu, kira-kira eh, masalah terbesarnya waktu itu apa ya? Kita memang tahu semuanya pada takut COVID ya waktu itu memang di bulan Maret ya 2020. Nah, kira-kira tantangan terbesarnya saat itu dengan teman-teman Permias lain itu bagaimana dok? Eh, Tantangan terbesarnya adalah pada satu pendataan. Karena seingat saya Permias waktu itu tidak memiliki pendataan real berapa jumlah mahasiswa di setiap negara bagiannya atau di setiap kotanya. Jadi ketika kita akumulasi data, kita tabulasi data, kita cek sana sini untuk mengirimkan, misalnya bersama-sama mengirimkan bantuan atau sembako dan sebagainya untuk para mahasiswa, kesulitannya adalah kita harus mengulang lagi sensus itu dari awal, dari nol gitu. Tetapi teman-teman, saya rasa teman-teman di setiap negara bagian tuh sangat sigap, sehingga saya ingat mungkin kurang dari 1 minggu, kurang dari 2 minggu kita sudah berhasil mengumpulkan jumlah real mahasiswa kita sebanyak kurang lebih 4.600 mahasiswa di seluruh Amerika Serikat pada saat awal COVID. 4.100 600. untuk semua wilayah di Amerika Serikat. Ya, pada situ. Tapi saya yakin itu tidak full semuanya. Kenapa? Karena mungkin ada yang sudah pulang ke Indonesia pada saat itu, ada yang tidak kembali ke Amerika pada saat itu. Oke dok. Ini saya lihat ada program namanya Ignite Indonesia ya, di mana dokter dengan tentunya dengan teman-teman yang lain itu bisa menyumbangkan lebih dari 237 juta untuk mendukung 237 juta rupiah ya untuk mendukung frontline healthcare workers in fighting COVID-19. Itu waktu itu gimana ceritanya dok bisa mengumpulkan sebanyak itu? Lama waktu itu ngumpulnya sebanyak itu? Ya, jadi kalau untuk hal ini saya harus merekognisi teman saya, Narendra, mahasiswa kita di University of California, Los Angeles, yang memiliki ide untuk membuat perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia secara virtual. Karena biasanya kan kalau HUT RI itu identik kita datang ke konsulat atau kita datang ke KBRI untuk upacara sama-sama, lalu kita lomba atau kita senang-senang lah dengan sesama WNI ya, sesama masyarakat Indonesia di Amerika. Tapi karena adanya COVID-19 dan juga tidak dimungkinkan lah untuk para mahasiswa bisa mungkin ikut jadi paskibra atau hadir ikut upacara, maka teman-teman mengusulkan bagaimana kalau kita membuat event memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan juga tetap bisa memberikan suatu sumbangsi atau effort atau bentuk semangat lah untuk penanganan COVID yang sebenarnya melanda seluruh dunia, namun juga tidak kalah hebatnya dirasakan oleh saudara-saudara kita di Indonesia. Jadi dengan mengajak berbagai public figure dan berbagai tokoh yang memang kaliber untuk bisa memberikan semangat bagi para anak muda, kami menggandeng salah satu NGO yang memang bekerja untuk bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan, khususnya dengan menyediakan rumah sakit apung di wilayah Indonesia Timur. Nah, Kanada.
ketika kita ngobrol bareng sama mereka, kita bilang lah bahwa kita pengen berkontribusi nih, apa yang bisa kita lakukan, dan ternyata mereka mengalami kesulitan dalam hal menyediakan alat pelindung diri atau APD. Jadi kita membuat campaign bersama-sama dengan kitabisa.com, disebarkan ke seluruh halayak, dan saya ingat pada saat itu ada salah satu filantropis Indonesia yang memang tinggal di wilayah West Coast. Secara mengejutkan, beliau menyumbang dalam jumlah cukup besar, sehingga saya ingat waktu itu 2 hari sebelum acara target kita untuk mencapai dana tersebut tuh sudah terpenuhi gitu. Iya, alhamdulillah lah gitu. Oh, thank you dok. Untuk teman-teman yang lain yang sedang melihat IG Live ini, silakan kalau misalkan mau menyapa atau memberikan pertanyaan kepada Dr. Alvin, kami persilakan nanti biar kami bisa membacakan, kemudian kita bisa menanyakan langsung kepada Dr. Alvin. Selain masalah COVID-19, kita juga melihat di sini bahwa ternyata ada yang namanya platform kerja ya. Ini di mana di sini ditulis bahwa Permias telah berkoneksi dengan 50 perusahaan di Indonesia untuk kiranya ada semacam hubungan kerjasama atau kerja dengan lebih dari 8.000 anggota Permias. Itu awal-awal dan sekarang implementasinya sejauh apa dok? Oke. Cerita mulanya adalah gini, pada saat terjadi COVID, dan kita tahu bahwa di Amerika Serikat terjadi guncangan yang besar pada sektor ekonomi, termasuk mempengaruhi lapangan pekerjaan. Sehingga kalau tadinya anak-anak Indonesia itu bisa dengan sangat mudah mendapatkan intern atau OPT, maka dengan adanya perubahan kebijakan dan juga karena pandemi, terus terang kesempatan anak-anak Indonesia untuk bisa mendapatkan magang atau pekerjaan di Amerika Serikat itu jauh berkurang, sangat amat jauh berkurang. Karena pasti mereka akan mengutamakan warga negaranya sendiri. Nah, dari pemikiran itulah teman-teman di Permias berpikir bagaimana kalau kita mencari para alumni kita, lulusan-lulusan universitas di Amerika Serikat yang ada di Indonesia, ataupun yang sudah memiliki usaha untuk bisa kiranya memberikan kesempatan untuk belajar, bekerja, atau magang bagi para mahasiswa. Nah, dari situ kita ngobrol, kita nego, kita temui mereka satu persatu, dan kita datangi mereka in a good faith untuk membantu para adik-adiknya. Dan ternyata sampai dengan progresnya kita mulai dari bulan September 2020, dan pada saat platform ini kita launching pada bulan November 2020, sudah terdapat lebih dari 50 perusahaan multinasional, startup, maupun consulting, ataupun perusahaan lokal maupun internasional yang bersedia memberikan program magang eksklusif bagi para mahasiswa Indonesia yang studi di Amerika Serikat. Gitu. Dan prosesnya juga cukup mudah karena dalam platform yang kami sediakan, para mahasiswa dapat melakukan registrasi dengan memasukkan email kampus yang .edu supaya bisa diverifikasi. Lalu dari pihak pemberi kerjanya itu juga melakukan listing, memasukkan listing kira-kira apa saja yang dibuka nanti. Jadi kita seperti platform matchmaking antara para mahasiswa dengan pasarnya. Gitu. Sejauh ini gimana tanggapan teman-teman? Banyakkah yang sudah menggunakan manfaatnya? Dan apakah dari perusahaan-perusahaan juga sudah banyak yang mendukung secara umum gitu? Ya, kalau kita lihat di website kerja.io, di situ ada beberapa testimoni, termasuk dari mahasiswa yang bilang dia mencoba untuk apply intern atau kerja melalui LinkedIn berbulan-bulan, berhari-hari, tapi nggak dapat. Tapi melalui platform kami, hanya butuh 3 hari untuk dia bisa diterima mendapatkan magang tersebut. Lalu dari pihak pemberi kerjanya pun salah satunya bilang bahwa dia sangat excited untuk bisa menerima adik-adiknya yang dari Amerika Serikat untuk belajar magang di tempatnya. Oh, jadi lumayan udah banyak kegunaannya ya dok ya sampai dengan sekarang. Betul sekali Pak Bayu. Terima kasih dok. Berarti satu lagi pertanyaan dok mengenai vaksin. Nah, sekarang kita tahu bahwa di Indonesia itu kan sudah mulai divaksinasi untuk orang-orang, walaupun masih terbatas dengan klaster-klaster tertentu.
Uh, dan di Amerika juga sedang dalam proses, walaupun belum semuanya. Nah, kira-kira uh, vaksin ini kan ada banyak nih dok yang udah apa namanya yang sudah tersebar di Amerika Serikat nih, ada Pfizer, ada Moderna, dan kemarin belum berapa lama J&J Johnson Johnson baru saja dapat approval. Nah, kira-kira uh, perbedaannya secara umum ya, dan kemudian apakah saya menunggu Johnson Johnson aja karena itu cuma sekali vaksin, apakah saya ambil aja yang ada sekarang gitu. Kira-kira menurut dokter gimana? Ya, kalau menurut saya secara perbedaan mungkin tidak banyak berbeda Ya. karena John, Pfizer dan Moderna dua-duanya merupakan vaksin yang berbahan dasar mRNA. Lalu Johnson Johnson juga kalau saya tidak salah dia menggunakan ya mRNA juga kalau saya nggak salah ya, betul ya, mRNA ya. Jadi nggak ada bedanya antara ketiga ini. Lalu masalah untuk storage semuanya disimpan pada suhu yang sama-sama rendah -80 derajat. Dan dari segi efektivitas maupun efikasinya juga tidak jauh berbeda. Terus terang, saya belum membaca hasil uji klinis fase 3 dari J&J, tetapi untuk uji klinis fase 3 dari Pfizer, apa ya, Ini ada hasilnya tuh efek sampingnya juga tidak terlalu berat. Kalaupun ada efek samping sistemik, itu tidak ada yang masuk dalam derajat berat. Semuanya jatuh pada klasifikasi efek samping derajat ringan dan sedang. Yang ya. misalnya kalau demam atau nyeri-nyeri badan atau nyeri sendi itu bisa hilang misalnya hanya dengan kita mengkonsumsi uh, obat anti nyeri seperti paracetamol ataupun obat penurun panas seperti ibuprofen, hanya cukup mungkin istirahat sehari 2 hari juga sudah hilang gitu. Oke. Juga mengenai keamanan dan efikasi sudah nyatakan aman bagi orang tua di atas 65 tahun, itu juga sudah aman untuk diberikan vaksin. Untuk tiga-tiganya dok ya, untuk Pfizer. Tiga-tiganya. Ya, memang yang menjadi pembeda adalah Johnson Johnson hanya perlu 1 kali penyuntikan dibandingkan yang duanya. Efisien, nggak perlu 2 kali bolak-balik ke rumah sakit atau ke Betul, jauh lebih efisien sih memang Johnson Johnson. Tetapi apapun yang akan diberikan, entah itu Pfizer, Moderna, atau Johnson Johnson, saya rasa tidak ada bedanya karena target pemerintah, baik di Amerika maupun target pemerintah Indonesia, ataupun seluruh pemerintah negara di dunia ini adalah supaya semakin cepat, sebanyak-banyaknya orang divaksin, supaya cepat kekebalan kolektif atau yang kita sebut dengan herd immunity itu cepat-cepat tercapai. Gitu. Oke. Jadi kalau sekarang kan cuma masih ada 2 ya dok di Amerika. Jadi pokoknya kita ambil aja yang kita bisa gitu ya. Ya, betul. Nggak perlu nunggu Johnson Johnson. Kalau misalkan gitu ya. Akhir belum kita tutup, apa saran dokter untuk teman-teman Bapak Ibu yang masih saya takut divaksin nih karena aduh ada chipnya atau nanti saya jadi kenapa-napa atau saya jadi alergi, asma. Ya, jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih takut dengan vaksin, saya cuma bisa berpesan satu, niatkanlah vaksin sebagai ikhtiar kita untuk juga untuk menolong diri kita sendiri maupun menolong sesama kita. Karena semakin banyak orang yang masuk ke dalam cakupan vaksin, maka akan semakin cepat pula tercapai yang namanya herd immunity atau kekebalan kolektif terhadap virus COVID. Mengenai berita-berita miring seperti chip, lalu apalagi efek samping, ya, yang berlebihan. saya rasa tidak, karena saya selalu sampaikan beberapa kali dalam setiap meeting dengan warga negara Indonesia di Amerika. Ketika saya bicara, saya selalu menampilkan hasil penelitian terbarunya dan di situ tidak ada dinyatakan efek samping yang sampai menyebabkan kematian. Jadi oleh sebab itu saya katakan bahwa vaksin ini relatif aman, efek sampingnya juga bisa ditolerir oleh tubuh kita sendiri, bahkan mungkin ada beberapa orang yang mungkin nggak merasakan apa-apa, nggak ada efek samping apa, malah setelah divaksin jadi tambah banyak makannya katanya gitu ya. Jadi buat saya tetap
haruslah vaksin. Kenapa? Karena harus diingat bahwa vaksin itu bukan membuat kita jadi kebal sama penyakitnya. Kita masih aja bisa mungkin terpapar oleh virus COVID seandainya kita sudah divaksin. Tetapi niat utama atau ikhtiar utama dari vaksin adalah untuk mencegah komplikasi seandainya kita terpapar virus tersebut. Komplikasi yang beratnya, mencegah komplikasi berat. Oh. Gitu. Dan walaupun sudah divaksin, kita tetap harus pakai masker dan menjaga. Betul sekali. Bukan berarti vaksin, kemudian kita langsung bebas masker dan kita bisa keluar kemanapun juga nggak seperti itu tuh, dok ya? Nggak gitu Pak. Jadi tetap setelah divaksin, tetap harus mau ikut menjaga protokol kesehatan. Karena itu tadi, masih ada kemungkinan kita bisa terpapar oleh si virusnya ketika kita keluar, pergi ke sana kemari, gitu. Atau mungkin nggak sengaja ketemu orang yang mungkin juga menjadi carrier, gitu. Oh, okay. Seperti itu. Jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan, pakailah masker, cuci tangan, jaga jarak, dan batasi mobilitas Anda. Gitu. Terima kasih banyak Dr. Alvin atas kehadirannya menjadi bintang tamu pada Kajari Menyapa pada yang kedua ini. Semoga lancar perjalanan selama nanti pulang ke Indonesia dan juga kita akan tetap selalu menjaga silaturahmi walaupun nanti sudah ada di Indonesia gitu. Terima kasih banyak dok atas kehadirannya Terima dan kasih. kita saling menjaga kesehatan masing-masing dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Dr. Alvin. Nanti kita akan lagi melakukan program KJRI Nyonya Menyapa ini nanti di di kesempatan-kesempatan lain. Mudah-mudahan kita akan bisa melakukannya dalam waktu dekat. Terima kasih Dr. Alvin dan teman-teman yang menyaksikan via IG Live. Terima kasih.